Sejarah irigasi. Pada awalnya, kegiatan irigasi dilakukan melalui pengambilan air dari sumber air dengan wadah seadanya, yang dimana di Indonesia hal serupa juga dilakukan. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan irigasi kemudian dilakukan dengan cara membendung aliran sungai yang terdapat di sepanjang lahan pertanian, yang kemudian dialirkan ke lahan tersebut. Dalam sejarah dunia, modernisasi kegiatan irigasi tercatat saat dibangunnya waduk serbaguna di Amerika Serikat pada tahun 1933 yaitu Tennessee Valley Authority atau TVA, sedangkan di Indonesia, modernisasi kegiatan irigasi terlihat sejak tahun 1957 pada saat dimulainya pembangunan waduk Jatiluhur di Jawa Barat. Sejarah irigasi tetes. Irigasi sistem air yang menetes ini pertama kali diterapkan di Jerman tahun 1869 dengan menggunakan pipa tanah liat. Kemudian dikembangkan di Amerika sekitar tahun 1913 dan pada tahun 1940-an irigasi tetes diterapkan untuk rumah kaca di Inggris. Penerapan irigasi tetes di lapangan di Israel pada tahun 1960-an. Teknik irigasi tetes kuno. Metode primitif ini mengirim air langsung ke akar secara bertahap dari waktu ke waktu. Karena pot dibiarkan tanpa gelasir sehingga kelembapan secara bertahap dapat meresap ke dalam tanah. Gaya irigasi tetes ini terbukti sangat efektif karena berbagai alasan, termasuk kemudahan implementasi dan pemeliharaan. Meskipun metode awal ini tidak memiliki kemewahan katup, pipa, atau tabung yang rumit, itu masih merupakan cara yang cerdik untuk membuat jalur atau aplikasi langsung ke akar. Setelah mengetahui teknik irigasi tetes kuno, selanjutnya perjalanan irigasi tetes kuno ini menuju irigasi tetes modern. Nah, irigasi tetes modern ini berasal dari tahun 1860-an. Pada saat itu, peneliti dari Jerman mulai bereksperimen dengan pipa tanah liat tepat di bawah permukaan tanah. Para peneliti ini menggunakan pipa tanah liat untuk menciptakan sistem yang dapat menggabungkan irigasi tetes dengan drainase. Kemudian beberapa dekade selanjutnya, sudah banyak bermunculan inovasi luar biasa yang dapat membantu pembentukan sistem irigasi tetes modern. Pada tahun 1964, Blaise bermitra dengan Kibbutz Hazreim untuk membuat sebuah perusahaan bernama Netafim, yang kemudian perusahaan ini menciptakan pemancar irigasi tetes permukaan pertama. Di sisi lain, di Amerika Utara, pipa tetes pertama ini diberi nama Selang Embun dan dirancang serta diproduksi oleh Richard Chapin dari Chapin Watermatics. Chapin Watermatics ini sudah ada sebelum hampir 50 tahun sebelum dibeli oleh Jane Irrigation pada tahun 2006. Nah, selang yang diberi nama Selang Embun tadi dirilis untuk penggunaan umum pada pertengahan tahun 1960-an dan menjadi sangat terkenal di kalangan konsumen. Nah, saat ini irigasi tetes secara luas dianggap sebagai salah satu inovasi dengan nilai tertinggi, khususnya di bidang pertanian. Ini dimulai dari tahun 1930-an ketika sprinkle dampak pertama kali diperkenalkan hingga sekarang ini. Serangkaian pembahasan mengenai awal mula irigasi tetes, maka dapat disimpulkan bahwa irigasi tetes adalah sistem pengairan yang menggunakan jaringan pipa dan memanfaatkan gaya gravitasi. Jaringan irigasi tetes terdiri dari pipa utama, pipa subutama, dan pipa lateral. Pada ujung pipa lateral terdapat pemancar atau emiter yang berfungsi untuk mendistribusikan air secara merata pada tanaman. Pemancar diletakkan di zona perakaran sehingga tanah yang berada di daerah perakaran tanaman selalu dalam keadaan lembab. Irigasi tetes mempunyai kelebihan dibandingkan dengan metode irigasi lainnya, yaitu yang pertama, menghemat penggunaan air, yang kedua, menekan laju evaporasi, aliran permukaan, dan perkolasi. Yang ketiga,
menekan penumbuhan gulma karena daerah yang dibasahi terbatas di sekitar tanaman saja. Yang terakhir, meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Pada sistem irigasi tetes ini dapat dengan mudah dioperasikan secara otomatis, sehingga tenaga kerja dapat dikurangi. Selain ada kelebihan, pastinya ada kekurangan dari metode irigasi tetes ini, yaitu memerlukan perawatan yang intensif, terutama untuk menghindari terjadinya penyumbatan. Yang kedua, jika air yang digunakan mengandung garam yang tinggi, maka resiko terjadi penumpukan garam di daerah perakaran. Yang ketiga, dapat membatasi pertumbuhan tanaman bila perhitungan kebutuhan air dan waktu pemberian yang tidak tepat. Yang keempat, membutuhkan modal awal terutama bila menggunakan instalasi perpipaan yang luas dan diperlukan teknik untuk merancang, mengoperasikan, dan memeliharanya.